Perlawanan Islam Hizbullah kembali melakukan sejumlah operasi militer terhadap posisi tentara Israel di perbatasan Lebanon, Palestina. Serangan itu dilancarkan pada Senin 22 April 2024. Rekaman aksi penyerangan itu juga tampak dibagikan di kanal Telegram media militer. Di sektor timur, Hizbullah menargetkan peralatan mata-mata Israel, tepatnya di seberang desa Wazani pada pukul 11:20 waktu setempat. Ledakan kuat langsung membuat asap hitam mengepul di udara. Dalam video yang dibagikan, Hizbullah juga menyasar posisi tentara Zionis di Hanita dengan peluru artileri. Serangan juga menargetkan sekumpulan tentara Israel di belakang posisi Sumaha di perbukitan Farsuba. Kemudian, markas Brigade Infanteri ketiga Divisi ke-91 Israel yang ada di pangkalan Ein Zaitim juga turut diserang oleh puluhan roket Katyusha. Amerika Serikat tengah menyiapkan sejumlah sanksi untuk menghukum pasukan Israel atas adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pada warga Palestina di tepi barat. Hal ini diungkap langsung oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken Senin 22 April 2024. Dikutip dari Tribun News, Blinken mengatakan bahwa negaranya sedang melakukan investigasi terhadap militer Israel. Meski begitu, Blinken tak menjawab secara gamblang terkait keputusan yang telah diambil Amerika Serikat. Ia menyatakan bakal mengungkap keputusan itu dalam beberapa hari ke depan. Antony Blinken mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat bakal menjatuhkan sanksi terhadap unit militer Zionis itu. Sebagai informasi, militer Israel Netzash Yehuda disebut melakukan kekerasan di tepi barat. Netzash Yehuda sendiri memang dikenal bengis lantaran memiliki catatan kelam dalam memperlakukan tahanan Palestina. Seperti yang terjadi pada 2022 lalu saat seorang warga Amerika keturunan Palestina dinyatakan tewas selesai ditahan di penjara tepi barat. Namun kasus tersebut mendadak lenyap. Komandan Batalion Israel pun hanya mendapat hukuman berupa teguran. Sementara 2 petugas dipecat dari kesatuannya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF dikabarkan tengah bersiap untuk mengevakuasi warga sipil Palestina yang ada di Rafah. Evakuasi itu direncanakan jelang serangan Israel ke kota paling selatan Gaza itu. Dikutip dari The Times of Israel, dalam rencana tersebut, 2 hingga 3 minggu pertama operasi itu akan terdiri dari evakuasi warga sipil. Israel bakal berkoordinasi dengan Amerika Serikat, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya. Evakuasi tersebut dilaporkan akan melibatkan pemindahan warga sipil ke kota Khan Yunis. Israel nantinya akan mendirikan tempat penampungan dengan tenda-tenda, makanan, dan fasilitas medis. Setelah itu, para pejabat mengatakan IDF secara bertahap akan memindahkan pasukan ke Rafah dan menargetkan daerah-daerah yang dinilai menjadi tempat persembunyian Hamas. Seperti diketahui, Israel mengklaim bahwa Rafah merupakan benteng utama terakhir Hamas. Mereka juga percaya bahwa sejumlah tawanan dari total 129 sandera yang tersisa ditahan di Rafah. Kepala Intelijen Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, Majen Aharon Halifa, menyatakan mundur dari jabatannya pada Senin 22 April 2024. Halifa bakal melepas jabatannya itu setelah penggantinya resmi ditunjuk. Diketahui, Halifa menjadi perwira senior pertama IDF yang mengundurkan diri di tengah perang dengan militan Hamas. Dikutip dari Tribun News, Halifa mengatakan bahwa dirinya memikul tanggung jawab atas kegagalannya menjalankan tugas untuk melindungi Israel. Ia pun terus dihantui rasa bersalah dan tak tenang saat menjalani hari-harinya. Lebih lanjut, pemimpin oposisi Yair Lapid mengatakan bahwa keputusan Halifa itu dibenarkan dan terhormat. Bahkan Yair Lapid menambahkan bahwa keputusan Halifa itu seharusnya diikuti oleh Netanyahu. Sebagai informasi, Halifa sendiri telah mengabdi sebagai pasukan Israel selama 38 tahun. Ia dianggap telah berkontribusi sebagai pejuang dan komandan keamanan negara Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.